Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvidiana Sofi dengan NPM 2024003006. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tata kelola bahan kimia asam nitrat atau HNO3 di laboratorium PT Sukovindo. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari asam nitrat. Asam nitrat atau HNO3 adalah senyawa kimia anorganik yang berwujud cairan bening hingga kuning muda, sangat korosif dan menghasilkan uap beracun. Bahan ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sintesis senyawa kimia, analisis laboratorium, industri pupuk, dan pembuatan bahan peledak. Sifat-sifat utamanya yaitu yang pertama korosif, oksidator kuat, reaktif terhadap logam dan bahan organik. Bahayanya di sini mengiritasi kulit dan saluran pernafasan dapat menyebabkan luka bahan kimia. Untuk rumus kimianya yaitu HNO3 dan berat molekulnya 63,01. Prosedur penerimaannya dimulai dari kegiatan penerimaan dan penyerahan bahan kimia. Di sini penanggung jawabnya adalah fungsi gudang atau pemakai user dan pemakaian lanjut dengan pemakaian bahan kimia atau bahan acuan, kemudian penyimpanan bahan kimia dan kemudian memonitoring persediaan dan masa kadaluarsa bahan kimia dan bahan acuan. Penyimpanan asam nitrat. Penyimpanan bahan-bahan kimia harus sesuai dengan persyaratan undang-undang yang relevan seperti jumlah yang akan disimpan, pemisahan bahan kimia atau tanda peringatan dan rambu ketiga yang sesuai. Di sini penyimpanan asam nitrat dibagi menjadi tiga, yaitu pertama gudang penyimpanan bahan kimia, yang dimana hendaknya memiliki pengamanan yang baik dan aksesnya terbatas pada orang-orang yang berwenang. Semua wadah bahan kimia harus diberi label yang jelas dengan identitas kandungan dan segala informasi lebih lanjut yang menjadi ciri dari bahaya potensial yang terlibat. Label harus dipasang dengan cara sedemikian agar tidak terlepas. Pelabelan mengacu pada pelabelan dan pengelompokan bahan kimia. Kemudian penyimpanan di rak, pembuatan rak dengan tepi melengkung ke atas lebih disukai daripada rak mendatar, karena tepi yang melengkung itu dapat membantu mencegah jatuhnya kemasan dan menahan tumpahan. Untuk membantu meminimalkan insiden pecah dan tumpah, wadah tidak boleh disimpan lebih tinggi dari bahu. Kemudian yang ketiga, tempat penyimpanan yang berpendingin. Tempat penyimpanan berpendingin mungkin perlu untuk beberapa zat kimia. Lemari es tidak boleh digunakan untuk menyimpan zat kimia yang mudah terbakar. Penanganan asam nitrat. Di sini yang pertama gunakan alat pelindung diri yang lengkap, sarung tangan nitril atau neopren, kacamata keselamatan, pelindung wajah, dan jas laboratorium. Penanganan dilakukan di lemari asam untuk menghindari paparan uap. Hindari kontak langsung atau menyampur dengan bahan reaktif dan gunakan alat bantu saat memindahkan cairan seperti dispenser atau pompa kimia. Petunjuk penggunaannya yaitu ikuti SOP dan peraturan laboratorium secara ketat, gunakan hanya jumlah yang diperlukan dan labeli wadah kerja dengan jelas. Setelah digunakan, alat harus dibersihkan dan limbah dikumpulkan dalam wadah limbah B3. Laporkan setiap insiden atau tumpahan sesuai prosedur darurat. Untuk penanggulangan tumpahan kimia itu, yaitu yang pertama, lakukan netralisasi menggunakan bahan seperti kapur, abu soda, atau natrium bikarbonat. Yang kedua, hindari penggunaan air langsung karena bisa menyebabkan reaksi hebat. Yang ketiga, untuk tumpahan besar, evakuasi area dan hubungi petugas K3. Dan yang keempat, gunakan bahan penetral dalam bentuk kering dan kumpulkan limbah dengan aman. Analisis resiko di sini dengan menggunakan metode HAZOP. Yang pertama, resiko akibat ventilasi tidak berfungsi, overpouring, percampuran bahan tidak kompatibel hingga minimnya netralisasi. Untuk solusinya yaitu peralatan bantu yang sesuai, pelabelan yang jelas, pelatihan SOP dan penggunaan APD wajib. Dan yang ketiga, pemantauan berkala serta penggunaan sensor uap sangat disarankan. Evaluasi resiko dan rekomendasi. Risiko sedang hingga tinggi jika terjadi kontak langsung, reaksi tak terkendali, atau prosedur tidak diikuti. Rekomendasinya, pelatihan rutin, audit sistem penyimpanan, kewajiban penggunaan APD, dan kesiapsiagaan spill kit.
Evaluasi berkala terhadap SDS dan pemisahan bahan inkompatibel harus dilakukan. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya, berdasarkan hasil kajian terhadap tata kelola bahan kimia asam nitrat di Laboratorium Pediskovindo, dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasional telah dilaksanakan sesuai prinsip keselamatan kerja serta memenuhi ketentuan dalam pengelolaan bahan bahaya dan beracun. Seluruh tahapan, mulai dari penerimaan, penyimpanan, penanganan, penggunaan, hingga pengendalian tumpahan telah mengikuti prosedur standar dan mengacu pada lembar data keselamatan bahan atau SDS. Praktek pengelolaan limbah asam nitrat ini menunjukkan kepatuhan terhadap PPRI nomor 22 tahun 2021, khususnya pada pasal 270 sampai 285 tentang pengelolaan limbah B3. Adapun saran yang bisa saya sampaikan, yang pertama itu melakukan pelatihan rutin kepada seluruh personel laboratorium terkait prosedur penanganan bahan kimia berbahaya dan kedaruratan tumpahan. Yang kedua, melengkapi fasilitas laboratorium dengan alat pemantau uap berbahaya, spill kit, dan tempat penyimpanan limbah B3 berstandar. Yang ketiga, mengintegrasikan sistem manajemen lingkungan ISO 14001 untuk meningkatkan pengawasan terhadap limbah B3. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga berizin untuk pengangkutan dan pemusnahan limbah B3 sesuai ketentuan perundangan. Yang kelima, melakukan audit internal berkala terhadap praktek penyimpanan, pelabelan, dan pengelolaan limbah B3 untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.